Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management. Baik, sebelum kami mulai menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, yang pertama ada Anisha Putri Nurjana dengan NIM 2020 310311. Yang kedua ada Dita Rohmawati Dewi dengan NIM 2020 310045. Yang ketiga ada Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020 310164. Lalu selanjutnya ada saya sendiri Meghananda Wiono Putri dengan NIM 2020 310265. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rehan Pria Aldino dengan NIM 2020 310349. Baik, di sini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Lalu kita membahas tentang langkah-langkah. Lalu kita akan membahas tentang penerapan CRM dalam perusahaan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer terpadu yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan. Sumber daya perusahaan tersebut termasuk aset-aset berwujud, keuangan, material, dan sumber daya manusia. Jadi pada dasarnya ERP atau Enterprise Resource Planning menggabungkan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi semua arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. ERP ini dirancang untuk menginformasikan proses-proses dasar pada seluruh organisasi melalui database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda yang dikelola oleh berbagai unit kerja dalam suatu organisasi. Adapun kegiatan dalam sistem ERP yaitu integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik, perencanaan dan manajemen sistem informasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP terdiri dari berbagai modal dan submodul yang mewakili komponen-komponen bisnis, salah satunya Customer Relation Management. Customer Relation Management sendiri sering kita singkat dengan CRM, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan, yaitu adalah pengertian dari integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Melalui CRM ini, kita bisa mengetahui informasi paling update seputar pelanggan mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis servis yang perlu kita tingkatkan. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang CRM menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Kalakota dan Robinson. Menurut Kalakota dan Robinson, pengertian CRM adalah integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Yang kedua ada dari Loudon dan Traver. Menurut Loudon dan Traver, pengertian CRM adalah proses menyimpan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Jadi, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal.
Kemudian ada tujuan CRM. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk yang pertama penjualan, yang kedua layanan pelanggan, dan yang ketiga pemasaran. Kemudian yang kedua ada pembahasan tentang fungsi. Fungsi CRM yang pertama mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua memiliki falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Yang keempat membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang kelima memberikan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang terakhir ada menyediakan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan pelanggan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah. Dan di sini komponen di dalam CRM atau manajemen hubungan pelanggan komponen manajemen hubungan pelanggan atau CRM dalam pelaksanaannya, komponen utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah otomasi tenaga penjualan atau Salesforce Automation atau disingkat dengan SVA. SVA dapat membantu para sales representatif untuk mengelola akun dan track opportunity pelanggan, mengelola daftar kontak, mengatur schedule kerja, dan lain-lain. Mengacu pada pengertian CRM, berikut ini adalah beberapa komponen di dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada pelanggan, hubungan, dan manajemen. Pelanggan atau customer adalah semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Yang kedua adalah hubungan atau relationship. Ketika membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan, dan perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen hubungan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah beberapa tahapan dalam CRM. Tahapan dalam CRM, setelah memahami pengertian dari CRM, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja sih tahapannya. Menurut Kalakota dan Robinson, ada beberapa tahapan dalam manajemen hubungan pelanggan, di antaranya mendapat pelanggan baru, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Yang pertama, mendapat pelanggan baru atau acquire. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada calon pelanggan. Selain itu, adanya inovasi dan layanan yang menarik juga memberikan peranan penting dalam proses mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau enhance. Dalam hal ini, perusahaan berusaha meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan terbaik, misalnya menerima dan menangani keluhan, memberikan reward pada pelanggan. Selanjutnya, menerapkan cross-selling atau upselling akan meningkatkan penjualan perusahaan dan mengurangi biaya untuk mencari pelanggan baru. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan atau retain. Tidak ada bisnis yang ingin kehilangan pelanggannya. Perusahaan harus berusaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara berusaha memenuhi ekspektasi pelanggan tersebut. Istilah-istilah di dalam CRM terdapat dua istilah yang wajib diketahui dalam manajemen hubungan pelanggan, yaitu CRM on-premise dan cloud CRM. Keduanya memiliki banyak sekali kelebihan dan ada juga kekurangannya.
Namun karena beberapa alasan, perusahaan kerap sekali memilih yang pertama, on-premise CRM, merupakan perangkat software manajemen hubungan pelanggan yang dilakukan di server perusahaan sendiri. Perusahaan bisa melakukan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan karena dikelola sendiri. Perusahaan merasa datanya aman, sayangnya sistem ini tidak bisa menggunakan cloud. Yang pertama adalah Cloud CRM. Cloud CRM juga dikenal dengan sebutan CRM Online, CRM SaaS, dan CRM On Demand yang dikelola di server pihak luar atau penyedia layanan. Server ini bisa diakses melalui browser di internet dan bisa diakses dimanapun sehingga pekerjaan lebih fleksibel. Bahkan, server cloud tidak membutuhkan instalasi dan perawatan. Asal ada internet, semua orang bisa menjangkau CRM dari perangkat dan tempat tertentu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Prialdino dengan NIM 2020-310349. Ya, saya akan mempresentasikan lanjutan dari presentasi rekan saya, yaitu CRM Entity. CRM Entity merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data para pelanggan dalam sistem. Jadi isinya mengenai database perusahaan, mulai dari nomor telepon hingga catatan lead. Selain itu, CRM juga punya namanya template. Biasanya perusahaan menggunakan yaitu template, lead, dan kontak, atau biasanya disebut dengan account. Selain itu ada deal atau opportunity, quote, order, dan lainnya. Semua bisa dikustomisasi. Ya, contohnya ada lead, contact, and deal. Penerapan CRM dalam perusahaan. Yang pertama ada industri manufaktur. Sistem CRM pada perusahaan manufaktur akan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi. Hal tersebut dimulai dari melacak jenis barang yang sedang diminati atau membaca tren pasar, penentuan jumlah barang yang harus diproduksi, serta pengelolaan tugas karyawan produksi dan distribusi barang. Untuk contohnya seperti gambar ini. Lalu yang kedua, industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Industri ini memerlukan pengolahan pendistribusian barang yang cepat dan tepat. Sistem CRM pada perusahaan model ini dapat sangat berguna untuk mengatur alur kerja dan penugasan tenaga sales lapangan dalam mendistribusikan barang serta mencatat pesanan yang baru masuk. Selain itu, sistem CRM juga dapat digunakan untuk mengukur KPI salesman. Ya, contohnya seperti pada gambar di samping. Ya, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Intan Komalasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tiga, industri retail. Industri retail seperti online shop akan bergantung pada sistem CRM karena CRM dapat mempermudah serta mengotomatiskan proses bisnis retail dan cenderung memerlukan perhatian khusus pada hal-hal kecil, baik mengenai pelanggan maupun mengenai bisnis itu sendiri. Next. Kemudian, 4. Ada industri perbankan. Sistem CRM pada industri perbankan merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki dan diterapkan. Hal itu sangatlah wajar karena industri perbankan sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan dan hal tersebut dapat dicapai oleh salah satunya dengan bantuan dari penggunaan sistem CRM. Sistem CRM akan mengotomatiskan penyimpanan data, nasabah, serta semua jenis transaksi yang terjadi pada awal hingga akhir.
Next. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan CRM. Pertama ada Astrido, kemudian Telkomsel Indonesia, Telkom Indonesia, The World in Your Hand, terus ada BCA Group, kemudian ada PT Astrido Jaya Mobile, terus ada PT Telkom Indonesia, dan yang terakhir ada Bank BCA. Next, terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, makasih.